Dan Riau ini sekarang mendapat tantangan paling besar. Mengapa? Karena aliran Wahabi. Aliran Wahabi ini kelompok di luar Ahlus Sunnah. Yang paling besar lembaganya di Riau. Dan Riau ini target, katanya ingin menjadi pusat Wahabi di Nusantara. Karenanya hati-hati dengan Wahabi. Mengapa hati-hati? Ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustadz Abdul Somad bilang sebenarnya mengundang kiai sejak 2014 katanya. Cuma gak tahu caranya menghubungi siapa. Tanyalah, coba yang sudah pernah haji atau umroh tunjuk tangan. Enggak, saya tidak minta oleh-oleh yang salah paham. Yang pernah haji dan umroh. Oh, Manado leh. Oh, tawadu ayalah tepat. Nah, rata semuanya atau hampir semuanya ingin balik lagi atau tak mau balik lagi? Balik lagi apa enggak? Enggak takut sama Wahabi? Enggak takut sama Wahabi? Hah? Banyak antu sana. Justru orang lebih bersyukur dengan beradanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi di bawah pemerintahan orang yang mereka sebut Wahabi. Padahal istilah ini tidak dikenal di sana kecuali dari orang-orang Syiah pada asalnya. Jadi yang membusuk-busukkan ini adalah dari Syiah, orang-orang Iran, dihembus-hembuskannya lalu ditangkap oleh sebagian dai kita yang menyimpan kebencian kepada dakwah ini. Wallahu musta'an. Jadi anggap aja seperti gaya jahiliyah dulu, memprovokasi dakwah Nabi SAW. Dan kita jelas kembali pada Al-Quran dan Sunnah mengikuti as-salaf as-salih. Kalau buktikan bahwa itu salah, bukan tabat salah, ya kita balik aja, tidak ada masalah. Siap disalahkan. Makanya kita tidak pernah mengatakan tidak boleh nyalah-nyalahkan, tidak. Salahkan aja. Salahkan aja. Antum ada berapa catatan salah yang antum catat sekarang? Salahkan aja, tidak ada masalah. Tapi jangan sembarang menyalahkan. Ya, karena memang harus yang salah itu harus dibilang salah, yang benar harus dibilang benar. Karena tidak ada manusia berdakwah walaupun ngaku tidak menyalahkan kecuali juga menyalahkan juga. Buktinya benci pada memfitnah dakwah ini dengan salafi Wahabi. Nah, ini kemana-mana sampai kampung ini sampai juga ya. Ke kampung sampai. Berarti para bola masuk sini nih. Berarti tonton lihat saja televisi itu. Tengok orang haji dan umroh kan 40 hari itu kan. 40 hari itu. Anda percaya nanti wawancara yang pergi haji itu banyak nampak zombie sana ya. Banyak nampak hantu sana. Orang sana kejam-kejam tak? Setiap yang datang dihunuskan pedang kepadanya. Kamu kalau tidak Wahabi pulang. Ada begitu? Tidak ada. Berarti antum memfitnah. Dan fitnah itu lebih dahsyat kata orang. Tapi sebenarnya maknanya adalah syirik di situ. Ya, lebih dahsyat pembunuhan. Fitnah itu dusta. Dusta itu dosa besar. Ya, dusta itu dosa besar. Cuman banyak orang yang suka pada orang yang berdusta gitu. Karena apa? Kepentingannya terbela. Kita bukan kepentingan. Dakwah ini demi menegakkan apa yang ditegakkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam sesempurna yang kita bisa. Tanpa kesalahan tidak mungkin juga. Tanpa salah tidak mungkin. Jelas? Tidak mungkin. Cuman ya tadilah, jangan ditonjolkan benar 10, salah 2. Itu gagal tuh. Ini soalan ujiannya 10, 12. Saya jawab pernah 10. Tapi salah saya 2 dan menjawab tuh. Tuh tidak lulus saya, Pak. Nah, ini kadang-kadang tidak lulus itu masalahnya tuan-tuan gitu. Sangat pelit menilai, killer kadang jadi dosen. Iya, 12 soalannya betul 10 sempurna. Salah 2 yang salah itu setengahnya betul pula. Bisa dia bikin nilai C itu. Apa sebab? Tidak sepaham dengan saya. Itu. Antum jangan jadi dosen yang pelit, jangan seorang muslim yang pelit. Nilailah orang dengan kebaikannya yang banyak, bukan keburukannya yang sedikit. Kecuali soalan 12 salah 13. Nanti ya lulus loh, tidak mungkin lulus loh. Iya, soalannya 12 cuma salahnya 13. Ayo baiklah lulus.
Tapi kalau masih 9 betul, sampai 7 pun betul, masih lulus lah. Jelas? Nah, kemudian ketika kasih nilai itu, ingat-ingat apanya? Ingat-ingat akan ada adabnya, kehadirannya, dan seterusnya. Ini tidak, yang salah itu aja nampak terus. Kalau itu tidak akan ada teman yang abadi. Karena tidak ada orang tanpa salah. Tadilah, tidak ada salah, ngorok aja jadi masalah. Jelas? Nah, itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita menjadikan pencerahan bagi kita. Maka berdakwahlah dengan ilmu, beramallah dengan ilmu, berakidahlah dengan ilmu. Oleh sebab itu masjid ini tak boleh kosong dari majlis ilmu. Hadir terus, hadir terus. Pertama tidak masuk, kedua tak masuk, ketiga terpelanting. Tapi jangan berhenti, teruskan, teruskan. Ya, bukankah Umar dulu masuk Islamnya alasan pertama nak pergi menginterogasi adik dan iparnya, karena diberitakan masuk Islam, marah dia kan. Tapi ketika mendengarkan bacaan, oh ternyata indah rupanya yang dibacakan Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Tidak sedikit orang ngintip-ngintip dan ngintel-ngintel kajian sunnah ini, ya. Tiba-tiba kepincut pula dia. Ternyata aman di situ ngaji ya. Orangnya masya Allah adem-adem gitu. Tidak banyak diskusi-diskusi kosong, debat-debat kosong, debat kusir tidak ada. Semuanya qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulan wa amalan wa tatbiqan. Indah jadinya. Tapi memang tidak semudah membalik telapak tangan. Kalaulah Nabi sendiri yang paling ahli berdakwah tak sanggup meyakinkan Abu Talib pamannya, tak sanggup meyakinkan Abu lainnya, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, sampai Abu Sufyan hampir tak teryakinkan. Kan lambat kan setelah Fathu Makkah. Bagaimana dengan kita? Kalau Nabi ngulang 3 kali, kita mesti 300 kali. Ya, antum harus mengulang-ulang 300 kali. Jangan 3 kali bosan. Ya, jangan 3 kali bosan. Teruskan dan semakin baik hendaknya kita dengan mengaji itu. Soal fitnah, ya sampai mati tak akan selesai. Dan mati pun masih difitnah orang. Ya, saya pernah diancam oleh sebagian orang, besok kalau mati tidak kami kuburkan katanya. Tidak dikuburkan, saya bilang saya cari nanti. Iya kan, jadi arwah gentayangan ya. Kan mereka yakin ada arwah. Katanya kalau kita kan enggak, nak dikubur tak dikubur, yang penting amal kita saleh atau tidak saleh, diterima atau tidak diterima. Ini yang harus kita takutkan. Soal dikubur tak dikubur, mati di laut, mati di darat, mati di kasur, mati di itu semuanya sama kaum muslimin dan muslimat. Semuanya sama. Cuma kita memohon kepada Allah jangan diuji dengan ujian yang kita tak sanggup. Dan Allah tak uji kita kecuali yang kita sanggup. Nak dikuburkan, tak dikuburkan, nak dilayat, tak dilayat, nak didoakan,